Kemudian di skill ke-8, use other adverb connectors correctly. Kita langsung ke contohnya di sini. I will leave at 7 if I am ready. Although I was late, I managed to catch the train. In each of these examples, di masing-masing contoh tersebut terdapat dua klausa yang dengan benar menghubungkan adverb connectors, keterangan penghubung ya. Di kalimat yang pertama, the adverb condition connector if. Jadi if ini masuk dalam kategori adverb condition connector. Kita lihat dulu di bawah sini apa-apa saja yang masuk condition. Ini other adverb connectors. Condition itu ada if, ada in case, ada provided, ada providing, unless, whether. Kemudian ini wherever, in that, as, dan seterusnya. Ini kontras. Kontras itu bertolak belakang ya. Although meskipun saya pintar, ternyata saya tidak lulus. Itu kan bertolak belakang. Pintar tapi tidak lulus. Manner ini cara ya. Place, tempat. Condition, if tadi masuk di condition, provided masuk di condition. Nah, di sini the adverb condition connector if, tadi kan if masuk di condition ya, comes in the middle of the sentence, muncul di pertengahan kalimat. Kemudian di kalimat yang kedua, the adverb contrast, although, meskipun. Tadi kan although masuk di kontras. Ini comes at the beginning of the sentence, muncul di awal, dan koma digunakan dalam kalimat tersebut. Kalau tadi kalau ini muncul di pertengahan, berarti tidak digunakan koma. Kalau misalnya kita balik di sini, I managed to catch the train although I was late, berarti koma juga dibuang, tidak digunakan koma ketika konektornya berada di pertengahan. Di contoh ini, you will get a good grade on the exam provided bla bla bla. Saya kembali ke bawah untuk lebih ini ya. Condition di sini ada provided. Jadi provided ini masuk dalam adverb connectors, dalam hal ini condition. In this example, penjelasannya di contoh ini, kamu dengan cepat akan menandai adverb condition connector, dalam hal ini provided. This connector comes in the middle of the sentence, muncul di pertengahan kalimat, because it is a connector, karena ia merupakan konektor. Konektor ini penghubung. Karena ia merupakan penghubung, it must be followed by a subject and a verb. Maka dia harus diikuti oleh subjek dan verb, penghubung. Berarti ada yang dihubungkan. Yang dihubungkan, maka dia membutuhkan subjek dan verb. Karena subjek verb inilah yang akan dihubungkan. Subjek verb baru disebut klausa. Kalau tidak ada subjek verb, maka bukan klausa yang dihubungkan. Karena klausa pertama sudah tersedia, maka kita butuh klausa kedua. Klausa kedua yang akan dihubungkan dengan klausa yang pertama. Klausa pertama yang saya maksud adalah you will get a good grade on the exam. Ini klausa pertama. Provided menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua. Sementara setelah kata provided tidak ada kata-kata apapun yang muncul. Maka di sini dikatakan because it is a connector, karena dia merupakan konektor, maka dia harus diikuti oleh subjek dan verb. The best answer to this question is answer D. Maka jawaban terbaik dari soal ini adalah D. Dalam hal ini you study. Studying verb, study verb, tidak ada subjeknya. To study juga verb, tidak ada subjeknya. You subjek, study verb.
yang kita butuhkan adalah subjek serta verb. Maka you study is the best answer, jawaban yang paling benar. Which contains the subject and verb, dia berisi atau terdiri dari subjek serta verb. Oke. Ini ada beberapa latihan. Masih ada contoh di sini ya. Ini B, Bob went to school even though he fell sick. Even though Bob fell sick, he went to school. Koma muncul karena konektornya berada di tengah. Koma tidak muncul karena konektor berada koma muncul karena konektor berada di awal. Koma tidak muncul karena konektor berada di tengah kalimat. Ada beberapa latihan. Memang buku ini salah satu istimewanya juga karena begitu banyak latihan yang disiapkan. Jadi bagi yang tertarik untuk latihan, kita bisa latihan. Selanjutnya skill ke-9. Use noun clause connectors correctly. Kalau tadi adverb, sekarang noun clause connectors correctly. A noun clause is a clause that function as a noun. Because the noun clause is a noun. Jadi noun clause itu berfungsi sebagai noun. Noun itu fungsinya sebagai subjek, bisa sebagai objek. Hanya itu yang dua. Noun sebagai subjek dan noun sebagai objek. Because the noun clause is a noun, karena noun clause adalah noun, it is used in a sentence as either an object or a verb. Object of a verb or object of preposition or the subject of the sentence. Jadi intinya dia hanya berfungsi sebagai subjek, objek untuk kata kerja, ataupun objek untuk kata depan, ataupun subjek dalam kalimat. Intinya dia hanya berfungsi sebagai subjek dan objek secara garis besar ya. Secara garis besar fungsinya hanya sebagai subjek dan objek. Contohnya, I know when he will arrive. Noun clause as object of verb. Noun clause yang berfungsi sebagai objek dari kata kerja. Subjeknya adalah I, now adalah verbnya, dan when he will arrive ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek dari kata kerja know. When ini dia bisa disebut sebagai konektor ataukah conjunction, kata penghubung. He will arrive adalah objek dari when. Secara keseluruhan yang dalam kotak ini dia adalah objek dari kata know. Kemudian I am concerned about when he will arrive. Noun clause as object of preposition. Preposition adalah about. When he will arrive itu adalah object of preposition. When he will arrive is not important. Noun clause as subject. Verbnya adalah is. Jadi ketika ada subjek maka pasti ada verb. Ketika ada verb maka pasti ada subjek. Verb adalah is, kemudian subjeknya adalah when he will arrive. Ini penjelasannya. Ini penjelasannya semua ya. Kemudian kita lihat contohnya. Bla 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 was late cause many problem. Pilihannya that he, that driver, there, because. Kemudian in this example there are two verbs. Terdapat dua kata kerja, was and cause. Jadi was adalah kata kerja, cause juga kata kerja. Ya, ingat. Dalam mengerjakan TOEFL, hal pertama yang kita cari adalah kata kerja. Ketika terdapat dua kata kerja, maka kemungkinan ada konektor. Pasti ada konektor yang menghubungkan. Tapi ketika hanya terdapat satu kata kerja dan belum ada subjek, maka subjek yang kita cari.
ketika terdapat dua kata kerja, maka selain mencari subjek, kita pun harus mencari konektor atau kata yang bisa menghubungkan kedua kata kerja tersebut agar kedua kata kerja tersebut bisa berfungsi, ya. Nah, in this example there are two verbs. Dalam kalimat ini, dalam contoh ini terdapat dua kata kerja, dalam hal ini was dan caused. Dan masing-masing dari kata kerja butuh subjek. Answer B is wrong because the driver is one subject. Jawaban B keliru karena the driver ini hanya satu subjek. Kalau kita terlalu cepat menentukan was butuh subjek, maka kita langsung larinya ke the driver karena hanya driver yang subjek di antara kesemuanya ini, tanpa memperhatikan kata kerja yang kedua. Kalau kita menganggap hanya satu kata kerja, maka kita langsung memilih the driver sebagai jawaban. Tapi kalau kita menganalisa ternyata terdapat dua kata kerja, maka kita harusnya mengeliminasi the driver. Answer B is wrong because the driver is one subject. Jawaban B salah karena the driver hanya satu subjek dan sementara dua subjek yang kita butuhkan. Ya, dua subjek yang kita butuhkan. Kemudian jawaban C dan D keliru karena there dan because. C dan D ya, there because bukan subjek. Are not subject, bukan subjek. The best answer is answer A. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. If you choose answer A, the completed sentence will be, maka ketika kamu memilih jawaban A, maka kalimat yang lengkapnya adalah that he was late caused many problems. In this sentence, he is the subject of the verb was. Di kalimat ini, he adalah subjek untuk kata kerja was, sementara the noun clause dalam hal ini that he was late adalah subjek untuk kata kerja cause. Jadi was juga butuh subjek, maka muncullah he sebagai subjeknya. Sementara cause juga butuh subjek, maka muncullah that he was late sebagai subjeknya. Jadi subjek dari cause itu berupa noun clause. Noun clause berfungsi sesuai fungsi noun. Fungsi noun adalah sebagai subjek ataupun sebagai objek, sementara di kalimat ini dia berfungsi sebagai subjek. The following chart lists the noun clause connectors and the sentence pattern used with them. Ini noun clause. What, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, that. Noun clause object. I know what you did. Berarti dia sebagai objek. What you did sebagai objek dari kata kerja know. What you did was wrong. Nah, dia sebagai noun. Noun clause sebagai subjek.